Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabiah atau sahabat Nabi dari kalangan perempuan yang menolak lamaran Nabi Muhammad SAW mungkin pernah kita dengar atau kita baca dalam berbagai kitab. Nabi pernah melamarnya 2 kali, namun selalu kandas. Siapakah sosok perempuan tersebut dan apa yang membuatnya menolak lamaran Nabi Muhammad SAW? Nama sahabiah ini adalah Fakidah binti Abi Thalib atau dikenal dengan Ummu Hani yang juga masih sepupu Nabi. Fakidah adalah putri dari Abu Thalib yang lahir pada 576 Masehi. Beliau merupakan saudari kandung Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib dan Ali bin Abu Thalib dan Aqil bin Abu Thalib. Penolakan Fakidah radhiyallahu an bukan tanpa sebab, sobat. Jadi, dai yang belajar di Fakultas Syariah Islamiyah Al-Azhar Mesir, Ustaz Amro Hamdani, menceritakan bahwa lamaran pertama di masa jahiliyah tidak berhasil karena Fakidah sudah terlanjur ingin dinikahkan dengan Hubairah. Abu Thalib menikahkannya dengan Hubairah bin Abi Wahab Al-Makhzumi yang akhirnya memiliki 4 anak darinya. Nabi sempat bertanya ke pamannya, mengapa beliau tidak menikahkan dirinya dengan Ummu Hani? Berikut jawaban Abu Thalib. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kami ada hubungan kerabat lewat pernikahan dengan keluarga Hubairah. Dan orang dermawan akan memberi hal setimpal juga kepada orang dermawan, yakni kami menikah dengan orang-orang mereka, dan kami juga tidak keberatan untuk menikahkan keluarga kami dengan mereka. Ummu Hani termasuk sahabiyah yang belakangan masuk Islam. Beliau tinggal bersama suaminya di Mekah dan tidak ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Ummu Hani diriwayatkan masuk Islam saat Fatu Mekah di tahun 8 Hijriah, dan suaminya pada waktu itu lebih memilih kabur dari Mekah ke Najran. Imam Zahabi mengatakan, tidak ada satu perawi pun yang menyebutkan bahwa Hubairah masuk Islam. Ustaz Amro Hamdani mengisahkan bahwa lamaran Nabi yang kedua adalah setelah Fakidah berpisah dari suaminya. Ummu Hani yang sudah memiliki 4 anak menolak dengan sopan sembari berkata, wahai Rasulullah, sungguh dirimu lebih aku cintai dari pendengaran dan penglihatanku, dan hak suami itu besar. Saya takut nanti ketika menunaikan hak suami, saya menyanyiakan sebagai hak anak-anak saya dan diri saya, tidak maksimal untuk mengurus mereka. Dan ketika saya mengurus anak-anak, saya takut melalaikan hak suami. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ummu Hani mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah berumur dan saya punya tanggung jawab kepada anak-anak. Intinya, beliau takut jika nanti menikah dengan Nabi tidak bisa menunaikan hak suami dengan maksimal, lebih-lebih menjadi istri seorang Nabi. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW kemudian berkata, perempuan-perempuan Quraisy adalah sebaik-baiknya perempuan yang menunggangi kuda, kinayah atau perempuan Arab, sangat kasih sayang terhadap anaknya dan sangat peduli kepada suaminya. Hadis riwayat Muslim. Ummu Hani adalah sosok penting dalam sejarah Islam. Dari rumahnya di bawah atap yang menjadi langit keluarganya, sebuah mukjizat pernah terjadi, sobat. Kediamannya yang penuh berkah menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Fakidah binti Abi Thalib bin Abu Muthalib bin Hashim adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Namanya memang tidak sepopuler para muslimah di masa awal Islam. Ia dikenal sebagai Ummu Hani dan memiliki kedudukan sendiri di mata Rasulullah. Ummu Hani adalah sosok penting dalam sejarah Islam. Dari rumahnya di bawah atap yang menjadi langit keluarganya, sebuah kemukjizatan pernah terjadi. Kediaman yang penuh berkah menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj. Kala itu, ketika Ummul Mukminah Khadijah wafat, Rasulullah merasa begitu sedih. Dalam keadaan itu, beliau sering menemukan penghiburan di rumah Ummu Hani. Keluarganya mendukung dan menghiburnya saat beliau sedang berduka cita. Begitu pula ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Ummu Hani, melakukan salat malam lalu tidur di sana. Malam itu, rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat paling mulia.
Jibril alaihi salam untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah peristiwa Isra Mi'raj bermula. Perjalanan 1 malam menuju Yerusalem dan Sidratul Muntaha dimulai. Saat fajar tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama. Kemudian Nabi SAW mengabarkan Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Hadiyadus Shalihin, beberapa kali terlintas nama Fakitah atau Ummu Hani. Ia juga sebagai periwayat hadis Nabi SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Azad bin Hashim bin Abdul Manaf. Diriwayatkan sebelum masa kerasulan, Rasulullah pernah melamar Fakitah. Namun Abi Thalib menolak tawaran itu dan menerima pinangan Hubairah bin Abi Wahab. Karena Bani Makhzum klan Hubairah pernah menikahkan putri mereka dengan salah seorang dari kabilah Abu Thalib, sehingga untuk menjaga hubungan baik, kabilah Abi Thalib membalas perlakuan itu. Nilai inilah yang berlaku dalam tradisi Arab kala itu. Akhirnya Fakitah menikah dengan Abu Hubairah. Pasangan ini tinggal di Mekah dan dikaruniai 4 orang anak. Yang tertua bernama Hani. Karena itu Fakitah dikenal dengan Ummu Hani atau ibunya Hani. Namun sayang, sang suami enggan memeluk Islam. Saat Fatu Mekah, ia lari keluar Mekah, enggan untuk memeluk agama Islam. Ummu Hani pernah menemui Rasulullah di hari penaklukan kota Mekah. Ia menceritakan, "Aku pergi menemui Rasulullah pada tahun penaklukan kota Mekah. Saat itu beliau sedang mandi dan putrinya Fatimah menutupinya dengan tabir. Ku ucapkan salam. Beliau di balik tabir bertanya, 'Siapa itu?' 'Aku Ummu Hani binti Abi Thalib,' jawabku. 'Marhaban Ummu Hani,' sambut beliau. Usai mandi, beliau menunaikan sholat 8 rakaat dengan berbalut 1 pakaian. Setelah sholat, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, saudaraku Ali bin Abi Thalib ingin membunuh seseorang yang aku lindungi, Fulan bin Hubairah.' Rasulullah bersabda, 'Sungguh kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani?' 'Jika demikian jelas masalahnya,' jawab Ummu Hani." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia pun berkata, "Tak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Rasulullah SAW melakukan sholat duha kecuali Ummu Hani. Sesungguhnya ia pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke rumahnya pada hari Fatu Mekah. Lalu beliau mandi dan melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada itu. Namun beliau tetap menyempurnakannya dengan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Bukhari. Dari Ummu Hani, Nabi SAW berpesan kepadanya, "Peliharalah kambing wahai Ummi Hani, karena ia pergi dengan kebaikan dan kembali dengan kebaikan." Hadis riwayat Ahmad. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang beliau riwayatkan. Untuk usianya tidak ada sumber yang dapat dijadikan rujukan tentang kapan wafatnya Ummu Hani. Kabar yang disepakati tentang usianya adalah Ummu Hani hidup hingga lebih dari 50 Hijriah. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.